TD Maxx Broker, we're the ones you can trust, yeah, we're the real deal. TD Maxx Broker, your trading dreams will fill. No need to search, cause we're the ones to choose. TD Maxx Broker. Intermarket analysis, mungkin beberapa dari teman-teman masih cukup asing ya dengan istilah itu. Sebetulnya mungkin ini lebih mirip dengan atau konsepnya itu sama dengan yang kita kenal dengan analisis multiplayer atau korelasi lebih tepatnya. Nah, kenapa ini menjadi penting? Karena kita trading atau lebih tepatnya di trading forex ini, semua produknya itu adalah pair currency yang otomatis mempunyai dua sisi mata uang atau dua sisi aset yang pastinya akan selalu mempunyai value atau nilai yang berbeda. Dan nggak selamanya juga itu akan sama dalam pergerakannya, baik itu naiknya ataupun turunnya. Dan yang menjadi masalah adalah biasanya dalam satu aset atau dalam satu pair currency, kedua aset itu memiliki arah yang berbeda. Nah, itulah pentingnya intermarket analysis. Jadi, kita juga bisa mengambil kesimpulan intermarket analysis ini adalah kita menganalisa dua sisi aset yang berbeda ini. Contohnya, misalkan di XAUUSD itu ada dua aset. Nah, dua aset itulah yang kita analisis secara terpisah untuk menghasilkan satu kesimpulan agar kita bisa melakukan transaksi atau menyimpulkan untuk melakukan transaksi apa yang harus kita lakukan. Nah, tujuannya ini juga sebenarnya untuk memahami ya nilai-nilai dari mata uang ini agar kita bisa lebih memprediksi ini juga atau memprediksi pergerakan mata uang ini lebih akurat lagi gitu. Jadi kita tidak hanya mengandalkan satu sisi aset aja yang kita analisa, tapi benar-benar kedua aset ini kita analisa. Contoh untuk intermarket analysis ini adalah mungkin kita cukup familiar dengan XAUUSD ya. Nah, kita ambil contoh bahwa The Fed akan memotong suku bunga. Nah, ketika The Fed memotong suku bunga, biasanya ini akan memberikan dampak atau sentimen yang negatif terhadap pergerakan dari mata uang US dollarnya. Sedangkan biasanya demand untuk emas akan cukup meningkat. Nah, ini ada dua aset dalam satu pair currency, dalam satu produk, yaitu XAUUSD. Jadi kalau kita lihat, sentimen negatif untuk US dollar dan sentimen positif untuk gold atau SAU. Dan ini tentu aja memberikan dua arah yang berbeda. Nah, biasanya kita akan melihat mana yang paling dominan. Contoh, kalau misalkan sebagai contoh untuk The Fed ini akan memangkas suku bunga, biasanya akan memberikan sentimen yang cukup negatif, maka demand untuk emas akan lebih tinggi dan orang-orang cenderung akan lebih membuang dolar atau melakukan diversifikasi portofolio ke aset yang lain. Apakah bisa ke pound sterling, euro, atau yang lainnya. Cuman yang paling biasanya terjadi adalah orang akan beralih ke aset safe haven yang lebih stabil nilainya. Contohnya adalah emas ya. Nah, jadi kalau kita bisa mengambil kesimpulannya bahwa di pair currency XAUUSD kita bisa ambil buy karena dengan ekspektasi bahwa ketika The Fed memotong suku bunga akan terjadi sentimen atau pelemahan dolar atau sentimen negatif untuk US dollar dan demand yang meningkat untuk emas. Jadi di grafik XAUUSD kita bisa mengambil konklusinya itu adalah akan terjadi kenaikan di grafik XAUUSD ketika suku bunga ini dipotong. Atau kalau kita mau ambil contoh yang lain, misalkan USD JPY. Nah, kalau kita melakukan analisis intermarket seperti ini, kita akan melihat dulu yang pertama yaitu base currency-nya, US dollarnya. Dengan contoh yang sama ketika The Fed memangkas suku bunga, artinya ada potensi untuk pelemahan dolar Amerika. Dan kita juga tidak hanya menganalisis satu sisi aset ini aja atau US dollarnya aja, kita juga akan menganalisis dari perspektif untuk yen Jepangnya. Nah, ketika kita melihat bahwa ada potensi pelemahan untuk US dollar karena pemotongan suku bunga tadi, maka kita juga akan melihat yen Jepangnya. Kita akan melihat indeks untuk yen Jepangnya, apakah dia memang sedang bagus juga. Kita juga akan melihat makroekonominya. Kita akan melihat juga mungkin tingkat penganggurannya, isu geopolitiknya, atau hal yang lainnya, agar kita bisa menganalisis kedua sisi market ini. Nah, ketika kita melihat bahwa ternyata, let's say ambil contohnya bahwa The Fed memangkas suku bunga, dolar melemah, lalu yen ketika kita lihat prospeknya lagi bagus, penganggurannya turun, lalu GDP-nya juga bagus, CPI-nya bagus, retailnya juga bagus, dan beberapa faktor lain juga bagus, termasuk hubungan internasionalnya atau geopolitiknya juga bagus. Nah, biasanya ini mempunyai respon yang cukup kuat
Yang satu mempunyai sentimen positif dan yang satu untuk dolar Amerikanya mempunyai sentimen negatif. Maka di USD/JPY kita bisa melihat ada potensi dan mungkin bisa terjadi bahwa nanti akan terjadi penurunan di grafik USD/JPY tersebut gitu. Nah, itu contoh untuk intermarket analysis. Intermarket analysis juga kita bisa melihat antar market ya. Misalkan contoh market saham atau cryptocurrency atau misalkan indeks dengan forex itu sendiri. Itu juga misalkan bisa kita bandingkan untuk melakukan intermarket analysis. Contoh kita melihat, kita let's say anggap untuk cryptocurrency itu mengalami penurunan yang cukup drastis ya. Biasanya uang yang berputar di market, entah itu saham, kripto ataupun forex, itu akan mencari aset baru yang dianggap lebih stabil. Maka terjadilah yang biasanya dikatakan dengan diversifikasi portofolio, dan itu juga bisa termasuk ke dalam intermarket analysis. Jadi kita intinya melihat semua sisi aset dan mana yang paling dominan untuk memiliki sentimen positif atau akan terjadi yang namanya penguatan. Baik itu antar mata uangnya itu sendiri ataupun antar marketnya. Entah itu dari market kripto, saham, atau indeks atau yang lainnya. Kita bandingkan intermarket analisisnya itu dengan mata uangnya itu sendiri. Nah, itu juga termasuk juga intermarket analysis. Contoh mungkin yang jarang terjadi ya. Ketika orang-orang melihat ada risk on atau misalkan ada terjadi yang namanya di saham global ya, kita anggap terjadi sesuatu atau terjadi penurunan nilai yang cukup signifikan, biasanya akan terjadi aksi jual yang cukup besar terhadap yen Jepang sendiri. Dan biasanya diversifikasi portofolionya itu kemana? Banyak ya. Dan di sini mungkin salah satunya yang sering kita lihat di market forex adalah orang-orang melakukan diversifikasi portofolio dan pindah aset ke Australian dollar. Nah, kalau kita lihat di grafiknya, biasanya grafik itu akan terlihat dia naik karena kalau di forex pasangan mata uang itu adalah AUD/JPY. Jadi memang searah. Jadi marketnya pun akan terlihat naik di grafiknya. Nah, selanjutnya di poin selanjutnya ini kita akan membahas yang namanya bagaimana caranya memantau atau lebih tepatnya adalah pantau grafik dari multi aset. Jadi ketika kita contoh gini, teman-teman mungkin saya akan fokus di XAUUSD aja untuk tradingnya, tapi sebenarnya kita jangan hanya terfokus melihat grafik dari XAUUSD karena ini akan berhubungan, setiap mata uang, setiap aset itu punya hubungan dengan mata uang atau aset-aset yang lain. Karena ada yang namanya korelasi atau intermarket analysis yang tadi kita bahas. Contoh, saya mau fokus di XAUUSD betul, tapi kita harus melihat juga yen Jepang, pound sterling, euro atau yang lainnya. Kenapa? Karena tidak selamanya ketika orang menjual dolar akan selalu pindah ke aset yang paling safe haven atau yang paling stabil, yaitu ke emas. Bisa aja ketika diversifikasi portofolio terjadi, dari dolar dia melakukan aksi jual, nggak harus selalu ke emas. Bisa aja ke yen Jepang, bisa aja ke New Zealand, bisa aja ke mata uang euro atau yang lainnya. Jadi penting juga untuk memantau grafik dari multi aset. Jadi jangan hanya fokus ke XAUUSD atau ke EURUSD atau ke pair yang lain. Kalau memang kita hanya fokus di satu pair, tapi tetap kita harus memperhatikan juga pair yang lain. Kita melihat mana yang paling dominan, mana yang paling memiliki demand yang tinggi, mana yang paling memiliki sentimen negatif atau terjadi pelemahan yang cukup signifikan, itu bisa kita pantau. Kecuali kalau misalkan memang kita sudah melihat hampir semua aset utama di market forex ini sentimennya negatif atau sedang melemah, yaitu sangat simple. Kita bisa melihat langsung biasanya di grafik XAUUSD itu atau emasnya akan memiliki demand yang cukup tinggi atau memiliki kenaikan yang cukup signifikan. Jika memang tidak ada banyak pilihan aset yang lain untuk melakukan diversifikasi portofolio. Karena yang kita bicarakan ini adalah behavior atau apa yang dilakukan oleh para market mover. Jadi kita bisa melihat secara real time ketika aset ini melemah, ketika aset ini menguat, kita juga akan mencari tentu ya, kita akan mencari juga alasannya kenapa, berdasarkan data fundamentalnya ada apa, itu akan menjadi dasarnya juga. Oke. Nah, mungkin ini akan kita bahas menjadi beberapa video juga, sub video ya, karena ini pun kita ada di fundamental series dan kita mungkin akan bahas lebih detail nanti next time untuk hal-hal semacam ini. Oke, kurang lebih mungkin seperti itu untuk intermarket analysis kali ini. Jadi intinya ini adalah melihat semua sisi aset ya, tidak hanya ketika
kita trading misalkan di XAUUSD, tidak hanya melihat XAU-nya aja, tidak hanya melihat emasnya aja, tapi kita juga tetap harus melihat grafik dari multi asetnya. Karena bisa aja USD-nya melemah, tapi kenapa di XAUUSD tidak mengalami kenaikan grafiknya? Karena mungkin ada aset yang lain untuk melakukan diversifikasi portofolio atau demand-nya pindah ke aset yang lain. Contohnya mungkin entah itu ke euro, pound sterling, yen Jepang atau yang lainnya. Tapi intinya kita harus melihat grafiknya itu melihat secara multi aset. Jadi tidak hanya terfokus ke satu sisi. Dan kita juga bisa membandingkan, yaitu tadi intermarket analysis, membandingkan antara market forex dengan market yang lainnya, dengan beberapa contoh kayak indeks saham, market kripto atau yang lainnya. Itu juga kita bisa bandingkan untuk lebih meningkatkan lagi akurasi kita. Karena mungkin sering melihat ya kita, teman-teman juga mungkin sering melihat bahwa ketika ada news yang negatif untuk dolar Amerika, tapi kenapa dolar Amerikanya tidak melemah? Atau kenapa ketika ada isu perang XAUUSD-nya tidak naik? Harusnya kan naik, karena tidak selamanya orang akan lari ke emas. Bisa aja larinya itu ke aset safe haven yang lain seperti yen Jepang, Swiss franc atau yang lainnya. Jadi penting banget untuk teman-teman itu, saran saya adalah melihat multi aset, melihat atau intermarket analysis, melihat semua secara keseluruhan gitu di pasar forex ini. Jadi tidak hanya fokus ke satu aset aja, walaupun mungkin teman-teman itu fokus di XAUUSD, fokus di GBP/USD atau di pair yang lainnya, tapi tetap kita penting dan menurut saya sangat perlu untuk melihat perkembangan naik dan turunnya dari grafik-grafik yang lain atau dari aset-aset yang lain. Sekian bersama saya Syam untuk fundamental series kali ini. Jadi biar nggak ketinggalan informasi selanjutnya, jangan lupa nyalain tombol loncengnya, subscribe yang belum subscribe, share jika menurut teman-teman ini bermanfaat, dan komen ya kalau misalkan ada mau atau ada tema yang mau kita bahas, biar kita bisa bahas bareng-bareng dan kita bisa menyiapkan materinya untuk teman-teman. See you in the next video. Bye bye.